Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi, diberikan kesempatan untuk menerima materi pada hari ini. Nah, di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sangat antusias, yang sangat berpartisipasi terhadap seminar ini tentang daya tarik yang dicari penerbit mayor dan juga indie, dan juga pada seminar hari ini tanggal 29 Juni 2020 pukul 19.00 sampai selesai. Semoga diberikan kelancaran dan juga terima kasih kepada moderator pada malam ini. Semoga diberikan keberkahan dan juga diridhoi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada media partner Vol dan juga komunitas dari Great Writer Circle dan juga kepada komunitas literasi community. Pokoknya terima kasih atas undangan tentang seminar pada hari ini, yaitu daya tarik yang dicari penerbit mayor maupun indie. Mohon maaf jika kurang kesempurnaannya dalam menyampaikan materi, dan semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik dan juga dapat memberikan suatu hal yang bermanfaat untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita mulai seminar pada hari ini. Jadi menerbitkan buku itu sejak meneteskan buku-buku saya itu saya banyak berpengalaman, dan di sini saya akan berbagi pengalaman dan juga pengetahuan kepada kalian semua, dimana sebenarnya sih kegalauan saya dulu gitu. Nah, yang lebih mendasar lah, yaitu gimana sih cara menerbitkan dan menggunakan dan memanfaatkan situasi yang seperti ini gitu. Nah, yang saya gunakan gimana ya, kita harus memahami diri kita sendiri. Ada juga tipe-tipe penerbitan seperti mayor, indie, dan juga self publishing, dan ada seperti alias menerbitkan sendiri gitu. Nah, semua itu punya kelebihan masing-masing, punya kelemahan juga masing-masing. Nah, semoga penjelasan ini dapat memberikan suatu gambaran kepada kalian semua, dan juga dalam penerbitan mayor yang dimiliki oleh perusahaan penerbit yang besar dan juga punya nama dan modal cukup yang membuat para penulis itu berbondong-bondong untuk mengirimkan naskahnya. Nah, gunakan kesempatan kalian dalam mungkin seperti saya itu sedang galau atau sedang putus asa. Jangan lampiaskan kepada hal-hal yang buruk gitu, lampiaskan kepada hal-hal yang baik, sehingga dapat memicu kalian untuk semangat lagi dan selalu berkreativitas, inovatif, dan juga produktif dalam menulis. Nah, di sini kalian harus menerbitkan buku kalian, buku yang pastinya ber-ISBN, dan juga pegawai saja pun punya spesialisasi sendiri. Ya Allah, belepotan. Punya spesialisasi sendiri gitu. Karena gimana ya, menerbitkan buku itu ada yang menata letak dan juga atau desainer atau editor dan juga marketing dan juga produksi, ada distribusi dan juga ada promosi juga, dan di sana semua saling mendukung untuk membuat sebuah buku gitu yang layak diterbitkan tentunya. Nah, layak yang diterbitkan itu ya yang tayang di toko buku dan juga layak dijual, dan selain penulis juga setor isi dan juga mengenai pemolesan atau percetakan yang yang memiliki daya tarik gitu, dan diserahkan ke semua penerbit mayor. Nah, di sana faktor di toko buku itu juga
ada daya tarik gitu, daya tarik utama gitu, dicetak ribuan eksemplar, dan juga supaya bisa mengisi puluhan toko buku atau jaringan di media sosial, atau boleh muncul dari jaringan toko buku yang lain karena ada divisi distribusi yang dipercaya gitu. Nah, di situ ada plus tayang juga di website toko buku, ya seperti toko buku online, dan juga belum lagi karena sekarang ini masa buku di digital, atau penerbitan akan mendaftarkan versi digitalnya gitu ke website buku digital. Nah, di situ kelemahannya itu waktu tunggunya itu lama. Nah, itu pun kalau naskah kita itu dikirim ditanggapi iya gitu. Nah, biasanya itu karena disetujui atau tidak, atau kalau apa ya, kayak dicuekin gitu. Biasanya yang memang gak tertarik gitu mereka kepada naskah kita, atau biasanya mereka janji dalam 3 bulan atau menanggapi beberapa hari gitu. Nah, tapi menurut saya itu bukan apa ya, buat naskah itu apa ya, dipersiapkan dengan begitu panjang gitu. Kita itu harus fokus gitu dalam mempersiapkan naskah gitu agar mudah diterima. Nah, entah itu disetujui atau ditolak, pokoknya kalian harus berusaha untuk memperbaiki naskah kalian yang mungkin ada kekurangannya. Nah, di situ karena kalau naskahnya itu benar-benar outstanding, nah di situ langsung ada email, atau mau menerbitkan gitu langsung ada solusinya gitu untuk menerbitkan buku. Nah, cuma dalam hitungan minggu, atau bayangkan yang masuk redaksi atau puluhan naskah setiap harinya, itu setiap naskah ratusan halaman atau gimana, kan kayak pusing gitu kan. Nah, di situ buat kalian lah apa ya, menyiapkan naskah itu harus baik dan juga benar sesuai dengan kriteria dari penerbit. Nah, kalaupun lolos dari seleksi itu, nah maka waktu yang lebih lama lagi akan dihadapi. Nah, di situ tapi untuk kali ini rasanya kayak gimana ya? Rela gitu, pasrah aja. Nah, soalnya sudah ada kepastian diterima. Nah, di situ ada proses editing atau bolak-balik pengecekan atau penata layout, atau plus dihias-hias gitu agar makin cantik. Nah, lalu penerbit juga harus apa ya, berhadapan dengan timing gitu, karena kapan waktu yang tepat untuk menerbitkan buku. Dan juga selain itu, jadi penulis zaman sekarang ini itu gak bisa duduk manis di belakang meja atau menanti bukunya laris terjual gitu. Nah, kita harus sama-sama dalam mempublish naskah kita. Nah, di situ bukan naskahnya ya, apa ya, kayak promosi buku itu. Nah, lihat aja kalau di toko buku atau begitu banyak buku yang apa ya, yang banyak penariknya, yang banyak menarik perhatian para pengunjung. Dan juga kalau mengandalkan pajangan di toko saja ya agak susah gitu, karena kecuali ya kalau sudah di nanti seperti Harry Potter itu, karena kan sudah terkenal kan, atau sudah direview bagus nah di koran atau di media populer gitu. Nah, penerbit juga berhadapan dengan minat membaca buku yang kecil, atau di Indonesia itu seperti di Indonesia. Nah, jadi harus menempuh berbagai cara agar gimana sih caranya buku kita itu laris dagangannya gitu. Nah, di situ mengenai royalti itu jangan dibanding-bandingkan yang seperti J.K. Rowling ya, sekarang kan jadi kaya gitu. Nah, sudah menerbitkan tanpa modal, maka royaltinya itu tentu nggak besar gitu. Nah, tapi penerbit juga harus berhadapan dengan kejadian ini ya, nggak semua buku laris gitu. Nah, gimana sih menjadi bisnis tetap jalan gitu, tetap subsidi itu apa ya, saling silang gitu, karena biar bisa terus mencetak buku-buku baru. Nah, gitu, menerbitkan buku itu buat orang seperti saya akhirnya menjadikan penghasilan tambahan gitu. Nah, tapi terutama untuk kalian itu untuk memperkenalkan eksistensi karya dalam penerbitan nasional. Nah, di situ semoga bukunya itu bisa berguna, dan juga bagi yang membutuhkan menginspirasi rekan lainnya juga. Nah, supaya ikutan nulis juga. Nah, di situ untuk meningkatkan minat baca dan juga meramaikan perbukuan nasional. Nah, di situ kalau maunya cepat terbit,
atau maka penerbitan indie atau self publishing atau SP atau jadi pilihan kalian. Nah, naskah pasti diterima karena gak ada seleksi gitu, karena kecuali sudah dinyatakan sebelumnya tidak boleh bahasa sara, atau untuk penerbitan indie ini ada jasa leotarnya. Nah, DC cover juga, terus ada editor juga. Nah, di situ namun mereka bekerjanya itu pakai biaya gitu, ada biayanya. Nah, demikian pula kalau kalian mau cetak beberapa juga tergantung modal yang kita punya gitu. ISBN-nya juga dikenai biaya dan juga sebagai ongkosnya juga. Nah, kualitas jilid ini juga sering menjadi masalah dari penerbit indie. Nah, atau disebut dengan self publishing lah gitu, entah karena belum tahu teknologinya mungkin, atau demi menawarkan harga murah, atau editingnya juga tidak secekat penerbit mayor gitu. Nah, di situ jadi masalah utama gitu bagi distribusi mereka untuk mempromosikan buku yang mereka cekat, yang mereka yang mereka promosikan gitu di websitenya. Nah, Twitternya itu atau akun media sosial atau di Instagram. Nah, jadi buku itu belum berwujud nyata gitu, karena yang cetak tadi itu sudah dikirim ke penulis, atau padahal yang masuk ke websitenya itu adalah orang-orang yang ingin mencetak juga gitu, karena mereka adalah penulis atau bukan mereka yang ingin mencari buku untuk dibaca gitu. Nah, di situ juga kalian harus memfollow akun-akun media sosial gitu. Kebanyakan ya penulis juga harus banyak temennya gitu di media sosial. Nah, di Indonesia juga memang masih buku fisik yang utama penjualannya, lalu digital berharap dapat gratisan gitu. Nah, masalah yang kedua itu soal royalti. Nah, royalti ini sama dengan penerbit mayor. Nah, di sini ada yang lebih besar atau apapun itu, pokoknya proporsi itu untuk penerbitannya lebih besar gitu. Jadi penerbitan indie ini baru mencetak jika sudah ada modal dari pembeli gitu, lalu dia itu dapat untung dan sebagainya lah diserahkan ke penulis. Nah, dalam hal ini penulis hanya mengeluarkan uang saat mencetak gitu, atau saat ambil paket penerbitan gitu. Buku yang didapat mereka itu dijual langsung oleh penulis gitu, gak usah mikir royalti atau karena modal cetak atau keuntungan semua untuk penulis. Atau kalau mau dapat banyak itu cara pemasarannya itu mesti kreatif atau tahan malu gitu. Gimana ya, kadang penulis itu kan maunya nulis aja di belakang, nah ternyata gengsi gitu untuk memasarkannya. Nah, penerbitan mayor itu distribusinya itu kemana-mana saja gitu, mendorong penulisnya itu untuk memasarkan gitu, apalagi yang diterbitkan itu indie. Nah, di situ yang bahaya untuk mengandalkan internet gitu, karena gimana ya, pokoknya harus mempermainkan gadget kita itu untuk mempromosikan buku. Nah, di situ meski harus keluar uang atau royaltinya sedikit atau promo terbatas, nah penerbitan indie ini tetap cari incaran. Kalau melihat website penerbitan indie yang terkenal, ya mereka memajang buku-buku yang diterbitkan mereka gitu, yang kemudian di lirik penerbit mayor, atau malah jadi film, atau jadi dengan penerbit indie semua beres dan membantu penulis agar bukunya itu bisa layak terbit gitu. Nah, alternatif yang lainnya itu kalau self publishing atau SP. Nah, sama seperti indie, naskahnya itu tidak diseleksi atau pakai jasa leotar atau editor atau designer, atau juga boleh dengan biaya tertentu gitu. Pokoknya kalau mau paket hemat ya lakukan saja semuanya itu dengan sendiri. Editingnya itu mesti sabar, dan juga karena memeriksa tulisan sendiri itu penulis cenderung seenaknya gitu. Nah, editingnya mesti sabar, dan juga karena memeriksa tulisan yang cenderung ada kesalahan atau layoutnya itu download aja template dari website penerbit indie. Dan juga meski hasilnya gak sempurna hasil cetakan penerbit mayor gitu, ya cover buku ya biasa gitu dibuat di banyak website dan dalam khusus desain. Nah, di situ tinggal mengumpulkan gambar atau foto yang cocok gitu. Nah, sekaligus untuk memperhatikan biasanya itu cover buku-buku itu di layoutnya itu gimana sih, kayak penerbit SP ini intinya mencetak buku gitu, bukan menerbitkan. Itu meski ada juga yang mengurusi ISBN juga, tapi bentuknya hanya jasa gitu. Nah,
bukan ikatan, tapi setelah itu mau cetak di percetakan lain juga bisa. Nah, semua buku itu dikirim ke kita. Nah, di situ silahkan kalian itu bisa memasarkan sendiri atau ambil semua pemasukan sendiri gitu. Nah, cara yang sama itu jika penerbitan itu dilakukan oleh penerbitan indie. Nah, di singkatnya itu kalau kirim karya ke penerbit mayor itu pilih yang punya jaringan distributor atau distribusi ke toko buku, karena di sanalah itu sumber pendapatan utama gitu bagi kalian. Nah, cara cek aja gimana ya, cara cek toko buku yang berbeda itu ya dipajang dari penerbit apa, atau kalau mau pakai penerbit indie ya pilih yang kualitasnya itu bagus, yang serius menjalani bisnis, dan juga usaha pemasarannya juga menunjukkan hasil yang baik, dan misal alumninya itu terkenal, nah, atau websitenya itu banyak dikunjungi. Nah, untuk penerbitan SP atau self publishing itu faktor kunci adalah profesionalitas dan juga biaya. Nah, semoga wawasan soal penerbitan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua yang mengikuti seminar ini soal menerbitkan buku, atau ada nanti mungkin saya membuatkan artikel selanjutnya untuk membahas pemasaran buku digital gitu. Buat kalian ditunggu ya. Nah, di situ ada penerbitan indie itu sebagai nafas baru gitu. Ada yang mengatakan penerbitan indie ini adalah nafas baru gitu, karena penerbitan indie ini yang marak gitu, yang paling tidak bisa menjadi kompetitor alami gitu dari penerbit mayor. Nah, di situ sebab penerbit indie ini ya Allah, sebab penerbit indie ini cenderung lebih gencar gitu, lebih gencar untuk melakukan penetrasian pasar, dan juga fenomena penerbitan mayor yang mulai merangkul penerbitan indie, dan biasanya berasal dari komunitas penulis amatir gitu, menjadi suatu yang menggembirakan, dan juga sebab seperti inilah yang tetap bisa eksis untuk mempertahankan jaringan gitu, jaringan penerbitannya. Nah, penerbitan ini mapan sih biasanya itu memiliki toko buku sendiri gitu. Tentu tokonya ini perlu isi yang bisa berganti terus setiap waktu, dan simbiosis mutualismenya itu 3 tahun terakhir begitu marak, atau masyarakat baca atau menulis itu semakin bersemangat untuk menyebarkan virus baca di masyarakat gitu. Sebagai penulis itu siapa sih yang tidak ingin naskahnya diterbitkan penulis ya? Seperti itu menjadi salah satu mimpi yang dimiliki semua penulis gitu. Naskah yang nantinya berbentuk bisa buku, bisa dinikmati banyak orang, atau apalagi jika kalian masih penulis pemula gitu. Nah, namun jika naskah kalian itu diterima oleh penerbit yang baik seperti minor ataupun mayor, nah pasti hal tersebut paling membahagiakan bagi penulis pemula. Nah, di situ perjalanan hingga buku diterbitkan ini itu bukan perkara mudah gitu, karena kenyataannya itu tidak semua penerbit itu memberanikan diri semua penerbit itu tidak memberanikan diri untuk menerbitkan karya seorang penulis pemula gitu, karena bila penulis pemula itu belum memiliki nama atau terpuji kualitas tertulisnya, atau namun gimana ya, kalian tuh jangan bersedih gitu, karena pemula itu belum memiliki nama atau belum melambung tinggi namanya di situ, karena tenang-tenang aja deh, pokoknya kalian pasti akan tercapai untuk menjadi seorang penulis. Nah, mengalami sebuah penolakan dari penerbit juga, saya pernah merasakan penolakan dari penerbit. Nah, di situ bukan menjadi akhir dari perjalanan kita. Nah, justru harus semangat kembali dan juga memperbaiki naskah kalian juga, supaya penerbit itu mau menerima naskah kalian. Nah, sebaiknya dilakukan oleh penulis pemula gitu, agar tulisannya itu diterbitkan oleh penerbit mayor atau minor. Nah, pada dasarnya sih naskah penulis pemula itu ditolak bukan berarti tidak bagus atau tidak terjual di pasar, atau hanya saja seorang penulis itu
penulis pemula itu memiliki strategi gitu agar naskahnya itu bisa diterbitkan. Nah, buktikan kalau penulis pemula itu bisa berhasil juga untuk menerbitkan skripsi misalnya, atau menjadi sebuah buku di suatu penerbitan. Nah, sebagai penulis pemula ini gimana sih caranya agar naskah penulis pemula ini diterima oleh penerbit? Nah, di sini saya memiliki beberapa strategi buat kalian. Nah, pokoknya tonton terus video ini, sangat bermanfaat buat kalian. Nah, kalian itu harus tentukan tema dan juga genrenya. Di sini ada tema dan juga ada genre, yang hal yang paling penting dalam penulisan dalam sebuah naskah gitu. Karena kedua unsur ini mengarahkan tujuan tulisan kalian gitu. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian tulis, apa yang kalian baca juga. Misal kalian ingin membuat novel itu yang bergenre romantis, atau tema yang dipilih kalian tema percintaan seperti jatuh cinta atau patah hati. Nah, di situ kalian bebas memilih genre yang semenarik mungkin. Nah, yang kedua itu kalian buat kerangka tulisan. Di situ ketika kalian membuat kue itu pasti kalian bingung kan. Nah, jika tidak punya resep atau tidak punya guide lah. Nah, di situ kalian itu harus membuat kue tersebut sampai berhasil gitu. Jangan gampang menyerah. Pokoknya kalian harus semangat. Dan juga sebagai penulis buku atau novel itu buat daftar isi, atau tentukan hal-hal apa saja yang tentang sistematis dan juga tentang pokok pembahasan buku gitu. Nah, dari bab awal dan juga pertengahan sampai akhir, pokoknya ditempatkan dengan benar dan juga berkesinambungan. Nah, di situ juga yang ketiga, kalian harus kumpulkan referensi sebanyak mungkin. Nah, di situ kalian harus baca dan juga baca, karena reader are reader. Nah, di situ jika kalian itu sebagai seorang penulis gitu, seharusnya kalian adalah seorang pembaca yang baik, dan juga jangan sampai setiap kalian itu jangan sampai kalian itu berhenti dalam setiap menulis dalam paragraf, atau karena referensi yang kalian butuhkan itu belum siap, atau akan menjadi sangat mudah gitu bagi kalian untuk memegang referensi yang terlebih dahulu. Atau jika tulisan kalian itu sedang mandek atau sedang berhenti, itu kalian bisa membuka buku atau sumber yang sudah kalian baca, dan juga mengambil beberapa ide dari tema yang sama. Dan selanjutnya itu kalian waktunya menulis itu tidak perlu memaksakan diri untuk bisa menulis sebanyak 1 bab dalam 1 hari. Nah, cobalah dengan target 300 kata per hari, atau jika sudah mulai terbiasa, itu kalian tingkatkan target tulis kalian jadi sampai 500 dalam per hari, atau 800 kata per hari, hingga bisa mencapai 1 bab per hari nantinya. Nah, di situ pastinya EYD yang kalian gunakan itu harus benar, dan gaya penulisannya itu harus sesuai dengan sasaran pembaca. Jika ada kata yang jarang terdengar atau dari bahasa asing, itu kalian bisa mencantumkan penjelasan yang di bagi bawah, atau agar pembaca itu tidak bingung gitu. Di bagian bawah itu kalian kasih penjelasan gitu, agar pembaca itu tidak bingung, atau akan memudahkan pembaca untuk mengetahui kata asing tersebut gitu. Nah, jangan lupa untuk melengkapi naskah kalian dengan daftar pustaka, terus sebagai rekapan referensi yang kalian punya, dan juga tidak ketinggalan gitu untuk mencantumkan identitas diri, agar penerbit itu bisa melacak profil kalian, dan juga buatlah surat pengantar atau pengajuan naskah juga. Nah, selanjutnya itu kalian harus mementingkan kerapian naskah. Nah, kerapian naskah ini juga lebih disukai penerbit gitu, karena siapa sih yang tidak suka membaca naskah yang rapi gitu. Nah, setelah menulis buku atau novel itu jangan lupa review dan juga edit kembali tulisan kalian, dan hal ini juga membantu editor untuk mengecek kesalahan ketik typo atau kalimat yang kurang enak dibaca, atau ikuti aturan penerbit
dari prosedurnya gitu, dari format pengirimannya seperti ukuran kertas atau margin atau jenis dan juga ukuran hurufnya. Nah, kalian juga harus menentukan sinopsis yang menarik gitu. Sinopsis yang menarik ini bukan hanya foto atau gambar yang bisa membuat mata angin melihatnya terus-menerus gitu. Nah, sinopsis ini juga mempunyai daya tarik yang besar agar editor itu menerima naskah. Nah, sinopsis ini itu menceritakan garis besar dari sebuah naskah. Di situ memberikan sinopsis itu harus jujur mengenai naskah kalian. Nah, jarang menggunakan kata-kata yang berlebihan atau yang menggantung seperti belum yang sampul belakangnya itu 3 halaman sinopsis atau sudah dianggap cukup, atau berbagai langkah awal untuk mengenal naskah buku kalian atau novel kalian yang berjumlah ratusan halaman. Itu intinya jangan terlalu menceritakan panjang lebar gitu. Buatlah sinopsis itu penasaran buat melihat buku kalian gitu, agar daya tarik mereka itu semakin menggebu-gebu gitu loh untuk memiliki buku kalian. Nah, cukup poin-poin naskahnya saja gitu. Nah, di situ kalian harus riset penerbit yang cocok. Nah, di situ saat naskah yang sudah siap, itu kalian saatnya mencari penerbit yang sesuai dengan naskah kalian. Nah, di Indonesia itu terdapat banyak sekali itu jenis tentang penerbitan, dan juga mulai dari penerbit mayor, penerbit indie, dan juga self publishing, dan juga sampai ngetren banget gitu yang sedang banyak diperbincangkan oleh banyak penulis saat ini. Nah, di situ ada penerbit crowdfunding kalau nggak salah. Itu setiap penerbit mempunyai jenis naskah tersendiri gitu yang mereka terbitkan. Nah, setelah melakukan semua tips menulis buku atau novel di atas, itu kalian bisa langsung mengirim naskah ke penerbit yang kalian tuju. Nah, di situ bisa mengirimkan melalui pos atau email atau langsung di dalam website penerbit dari dipublish, dan juga bisa kalian berkonsultasi gitu melalui websitenya, sekaligus melampirkan naskah kalian dengan mudah, dan juga publish melayani penerbitan yang self publisher yang dapat menunggu naskah kalian, dan juga mendukung dalam penerbitan buku yang kalian tulis. Nah, melalui penerbitan mayor itu di Indonesia itu ada beragam jenis penerbitan gitu yang bisa kalian coba, atau jika kalian tertarik untuk menerbitkan buku, atau bisa mencoba mengirimkan naskah ke penerbit gitu, penerbit mayor ataupun minor. Nah, di situ cara pertama itu kalian bisa mengirim naskah ke penerbit mayor semacam kayak Gramedia. Gramedia ini bukunya itu Gagas Media, atau banyak sih penerbitnya itu, atau Bentang Pustaka, atau Diva Press, atau penerbitan Andi. Nah, banyak sekali penerbitan mayor. Nah, di situ tapi menawarkan naskah ke penerbitan mayor ini harus siap dengan resiko penolakan. Di sini penerbitan ini jadi kayak jenis sangat selektif gitu dalam memilih naskah yang dibukukan gitu. Nah, bahkan mungkin jauh lebih banyak gitu naskah yang ditolak daripada yang diterima. Nah, agar naskah diterima itu syaratnya itu harus memenuhi syarat-syarat yang diterapkan oleh penerbit mayor gitu, penerbit mayor yang dituju. Nah, di situ tentang beberapa maksimal jumlah halaman, genre, apa yang diterima, dikirim melalui email atau via pos, atau berbagai persyaratan yang lainnya gitu. Nah, tiap-tiap penerbit mayor itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda gitu, syarat-syarat yang atau ketentuan yang bisa dilihat dari website mereka gitu. Mata saya tuh nggak kuat gitu kalau lihat cahaya di HP. Ya mau gimana lagi, lupa nggak pakai kacamata gitu. Lanjut ya, karena gimana ya, saat seleksi gitu itu banyak naskah yang masuk gitu. Penerbit mayor yang sangat lama itu memberikan jawaban atau nasib naskah kalian yang dikirim apakah layak diterbitkan atau ditolak. Nah, atau biasanya penulis akan dikabari 4 sampai 6 bulan kalau nggak salah.
itu sejak naskah dikirim gitu. Nah, buat kalian, saya itu ada promosi buat kalian itu, boleh saja menerbitkan di Literasi with Muzayana Sadia. Di sini ada contohnya sih, menerbitkan di Literasi with Muzayana Sadia. Ini judulnya Kalkulus Integral, Integral Fungsi Transenden Teknik Pengintegralan. Jangan jangan ragu gitu, karena di sini akan kami edit. Saya beri contohnya di dalam. Ini tentang kayak materi pembelajaran, kayak materi sekolah gitu. Nah, di situ gak dihias sih, karena materi sekolah gitu, takut mengganggu. Jadi fokus ke perintegralan ini gitu, fokus ke hitungan-hitungan ini. Jadi gak perlu dihias gitu. Di sini ada tentang penulisnya juga. Pokoknya ini bagian sinopsisnya. Pokoknya kalian yang mau menerbitkan buku di Literasi with Muzayana Sadia, hubungi ke nomor WA saya 083852461168. Pokok hubungi ke WA saya, akan saya layani, akan saya respon. Di sini ada juga buku lomba antologi sastra. Ini event yang part pertama. Ini menerbitkan di Literasi with Muzayana Sadia. Banyak sih yang menerbitkan. Yang part kedua itu ada 20 buku, kalau nggak salah itu lebih gitu, ada 20 buku. Pokoknya buat kalian yang mau beli buku, silahkan. Ini kalau buku antologi puisi atau cerpen ini akan dihias seperti ini. Bagus kan? Dihias seperti ini. Jadi pokoknya kalian harus menerbitkan di Literasi with Muzayana Sadia. Kalau solo itu wajib mencetak 6 buku, tapi kalau antologi itu ya minimal lah 15, 10 buku gitu. Dan di sini ada buku solo saya. Ini buku solo saya seperti ini. Keren gak? Inilah edit kayak gini aja, simple aja gitu. Ini buku saya. Banyak sih buku pertama saya, tapi belum saya beli gitu, masih sibuk gitu. Nah, buat kalian jika mau menerbitkan lebih mudah ya di Literasi with Muzayana Sadia gitu ya. Nah, karena lanjut aja ke materi seminar. Nah, di sini gimana ya memilih ide publishing, kenapa tidak gitu. Kalau menerbitkan buku gitu, indie publishing, itu bisa saja kalian menerbitkan di sana. Itu lantas gimana sih naskah yang ditolak gitu. Jika naskah kalian ditolak, itu jangan sampai putus asa jika karya berharga kalian itu terus ditolak oleh penerbit. Karena saya juga pernah merasakan ditolak penerbit, itu sakit hati gitu. Padahal udah sampai malam yang ngedit, yang yang buat naskah itu sampai malam, tapi pada akhirnya ditolak 10 kali ditolak saya sama penerbit. Nah, di situ tawarkan saja gitu naskah kalian ke penerbit minor, atau dijamin pasti akan terbit dalam waktu yang tidak begitu lama gitu. Nah, penerbit minor ini alias atau penerbit indie itu memang tidak pilih kasih gitu dalam mencetak naskah. Nah, di situ tidak melanggar hukum, misalnya itu menjelek-jelekkan sara atau mengandung pornografi, atau naskah itu bergenre apapun yang dapat diterbitkan gitu. Pokoknya bedanya itu memang harus menanggung sendiri gitu biaya produksinya. Kemudian buku tersebut juga tidak diedarkan di toko-toko buku besar atau buku-buku keluaran penerbit indie, dan juga kebanyakan hanya dijual secara online atau penerbit itu, atau dalam penerbit, atau dari sang penulis juga. Nah, kadang ada juga yang dititip di toko-toko online, atau seperti Tokopedia, Bukalapak, atau OLX kalau nggak salah. Nah, pokoknya banyak sekali. Nah, juga dapat dijual dalam bentuk e-books di Play Store juga. Nah, tapi jangan berkecil hati gitu, walaupun buku itu diterbit di bawah label indie. Nah, di situ bisa merangkai kata hingga berlembar-lembar, kemudian menerbitkannya menjadi sebuah buku. Itu sebuah prestasi yang tidak orang mampu untuk melakukannya gitu, karena banyak
buku-buku indie yang kualitasnya itu melebihi dari buku produksi penerbit mayor gitu, karena tidak sedikit juga penulis-penulis yang memilih penerbit indie atau membukukan karya-karya mereka gitu, walaupun sebenarnya itu punya punya kans menerbitkan di penerbit mayor gitu melalui indie publisher, atau ingin bisa bantu untuk mengurus ISBN-nya, International Standard Book Number, itu yang nantinya dicantumkan di sampul belakang dalam berbentuk berkode kayak gini. Nah, ini ber-ISBN semua, ber-ISBN, pokoknya ber-ISBN semua. Nah, di situ ISBN itu, dengan adanya ISBN itu membuat buku itu diakui seperti internasional dan tersimpan dalam arsip perpustakaan nasional hingga 50 tahun ke depan. Nah, jadi tidak ada alasan lagi gitu tidak menerbitkan naskah kalian di zaman yang serba mudah ini gitu. Demikian tips yang dapat saya bagikan buat kalian, bagi penulis pemula atau penulis yang sudah profesional, semoga bermanfaat. Nah, siapa yang tidak ingin gitu menerbitkan buku? Banyak orang yang berusaha menerbitkan buku dengan dengan berbagai motivasi, dan juga sayangnya tidak sedikit penulis itu belum berhasil gitu menembus penerbit buku. Nah, naskah itu mandek di tengah dalam proses penulisan, atau naskah belum memenuhi kriteria penerbitan buku, atau pada awal menulis itu jika memang berniat untuk menerbitkan buku, maka kalian itu harus menentukan siapa segmen pembaca atau apa tujuan penulisan naskah buku gitu. Tidak lupa untuk membuat target yang masuk akal gitu, sehingga kita tahu gitu kapan buku itu akan selesai. Nah, menulis itu memerlukan waktu gitu yang tidak sebentar. Nah, banyak godaan mulai dari males, atau ide mandek mood, atau sedang tidak baik hatinya sehingga dibutuhkan komitmen dan juga disiplin diri yang baik pula gitu untuk menulis secara rutin. Meskipun jangan terlalu membuat target gitu yang muluk-muluk, yang justru akan membuat beban pikiran sehingga malas-malas untuk menulis. Nah, akhirnya usaha untuk menerbitkan buku itu hanya menjadi angan semata gitu. Nah, ada banyak cara untuk menerbitkan buku melalui self publishing atau penerbitan mayor, atau masing-masing pilihan memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing sih. Nah, berbicara tentang penerbitan buku ini, pada prinsipnya itu berbicara tentang proses bisnis gitu. Nah, di mana ada banyak pihak yang terlibat dalam industri penerbitan, dan juga ada dibutuhkan keuntungan atau profit agar perusahaan itu dapat tetap berjalan. Nah, dengan demikian naskah yang kalian bukukan itu dikirim kepada penerbit buku. Tidak serta-merta semua naskah itu dapat diterbitkan. Nah, ada seleksi terhadap naskah yang dikirim, dan juga salah satu penilaian penerbit terkait naskah buku kalian, dan juga berkaitan dengan topik, dan apakah topik itu menarik dan juga cukup dicari di pasaran, atau sudah banyak ditulis namun beda dengan yang lain gitu. Nah, semakin besar potensi dari buku untuk diterima itu oleh pembaca, atau maka peluang buku itu terjual gitu di pasaran itu semakin besar gitu. Nah, ini berarti memberikan keuntungan gitu bagi penerbit buku. Nah, atau justru sebaliknya. Nah, penulis itu harus pandai gitu memilih topik yang menarik dan dapat diterima oleh pembaca dalam sebuah menerbitkan buku. Nah, di sini menurut dulu saya pernah membaca, menurut Bambang Trim, itu pendiri Institut Penulis pokoknya, yang terdapat 10K topik yang paling diinginkan atau dicari penerbit dan juga pembaca. Itu yang pertama itu buku kanak-kanak dan kawula, terus ada kekaya, kewirausahaan, kesehatan, kesalehan, dan juga kisah fiksi dan faksi, dan kesenangan, hobi dan keterampilan, kependidikan, keluarga, dan juga kuliner, dan ada juga komputer. Pokoknya banyak lagi. Nah, di situ banyak kenali dari penilaian naskah dari penerbit itu sebagaimana diungkap oleh Ambroso siapa gitu, pokoknya lupa.
Di situ sehingga meskipun topik yang ditulis itu bukan sesuatu hal yang baru, itu kita dapat membuat pembeda dengan menyempurnakan tulisan gitu sebelumnya, atau dapat pula menulis topik yang sama dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, meskipun begitu, setidaknya lah ada dua pertimbangan penerbit dalam menilai naskah buku gitu, sebagaimana yang diuraikan oleh Akbar Zainuddin dalam buku bestsellernya itu Manjada Wajada. Itu artinya isi buku konten dari sisi komersil gitu. Itu dari sisi isi, apakah tema buku yang menarik gitu, bagaimana penulisan dapat menyajikan sebuah tema yang sama dengan sudut atau pandangan yang berbeda gitu, sehingga terasa tingkat keunikannya itu, keasliannya itu ada. Nah, di isi buku itu juga tidak ada plagiarisme. Di sini tidak mengandung unsur sara atau penilaian yang sisi komersil. Penerbit tentu akan melihat bagaimana potensi penjualan buku. Pokoknya hal tersebut akan dilihat dari tren apa yang sedang ramai gitu, bagaimana penulis jeli melihat momen atau kebutuhan pasar, juga tingkat kompetensi buku terhadap buku dengan tema yang sama di pasaran, atau juga menjadi pertimbangan penerbit buku atau menerbitkan buku. Jadi pokoknya kalian sebagai seorang penulis harus sekreatif mungkin dalam mengatur naskah kalian. Jadi pokoknya buat kalian semangat menulis dan jangan pernah pantang menyerah, jangan pernah putus asa, terus menulis dan menulis.